Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Badra beserta Koti yang merupakan seorang kriminal yang di saat itu sedang menggali sebuah lubang di tengah hutan untuk menguburkan seseorang. Namun di saat itu tiba-tiba saja Siva ingin membunuh Badra dengan menggunakan sebuah linggis. Karena Koti sudah frustasi yang mana mereka telah melakukan kriminal yang sangat mengerikan. Yang akhirnya Koti berhasil ditangkap oleh Badra lalu diikat di sebuah batu besar karena sudah sangat meresahkan. Badra kemudian memasak gula merah yang di dalam kuali lalu gula merah tersebut disiramkan ke seseorang. Dan setelah itu Badra menguburkan seorang yang telah berlumuran gula merah dan tak lama kemudian semut-semut pun datang karena Koti berlumuran gula merah yang telah mengundang semut. Di malam harinya penduduk desa sedang berjalan di hutan tersebut tiba-tiba saja melihat sebuah kepala yang dikerumuni semut. Sontak orang tersebut langsung melaporkan kejadian itu kepada para polisi. Di pagi harinya para polisi datang ke tempat tersebut untuk mengusut kejadian itu yang mana sang pelaku telah meninggalkan barang-barang yang telah dilakukan dalam kejadian itu. Dan ACP Vijay Kumar yang akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan menangkap pelakunya. Pada suatu hari di sebuah perkampungan terdapat 3 orang sahabat yang telah menjalani manis pahitnya kehidupan yang telah menimpa diri mereka. Yang mana 3 pria tersebut adalah Badra, Koti, dan Siva. Mereka adalah 3 anak yatim piatu yang diikat oleh rasa persaudaraan yang sangat kuat bukan karena ikatan darah, melainkan ikatan persahabatan yang dijalani dengan setulus hati dan penuh dengan keikhlasan. Perjalanan mereka ditandai dengan serangkaian kejahatan ringan dengan Siva mengalami hukuman penjara di awal kehidupan mereka. Namun setelah dibebaskan, Siva telah memutuskan untuk menempuh jalan yang sah dan mendirikan bisnis percetakan, serta mendesak teman-temannya untuk menjalani kehidupan yang normal. Namun Badra dan Koti terus terlibat dalam kegiatan kriminal dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kejahatan-kejahatan kecil. Yang mana di saat itu Badra mendapatkan sebuah telepon seseorang bahwasanya Badra dan Koti terus mengambil sesuatu barang di area pasar. Mereka berdua kemudian meminta izin kepada Siva dengan alasan ingin pergi mengambil barang. Karena mereka berdua tidak ingin Siva yang mengetahui bahwa mereka berdua belum juga sadar. Sesampainya mereka berdua di pasar, Badra dan Koti kemudian diberikan sebuah tas yang berisikan barang-barang ilegal. Yang di saat itu ada beberapa orang yang sangat mencurigakan telah memantau mereka berdua. Yang mana mereka adalah anak buah ACP Kumar yang ingin menangkap Badra dan Siva karena mereka berdua sedang melakukan sesuatu transaksi barang ilegal. Di saat itu Badra dan Siva pun berlari kabur menghindari orang-orang tersebut. Terlihat Badra dan Koti berusaha keras menjaga tas tersebut agar tidak berhasil direbut oleh mereka. Yang akhirnya mereka berdua pun berhasil mengamankan tas itu dari orang-orang itu. Dan setelah itu Badra, Koti dan teman-temannya merayakan pesta untuk mabuk-mabukan di malam hari tanpa sepengetahuan Siva. Di sisi lain beberapa anak remaja wanita sedang pada ngegibah yang di saat itu Mina yang merupakan anak yang cantik, baik hati dan terkadang agak galak. Yang mana Mina tinggal di sebuah kosan bersama teman-temannya dan juga membuka sebuah bisnis percetakan untuk mencukupi kehidupan mereka dan menambah keuangan ibu kosan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di samping itu Mina sedang kehabisan bahan-bahan untuk membuat pesanan yang lain. Mina dan teman-temannya kemudian pergi ke tempat percetakan yang tidak jauh dari kosannya untuk mencari bahan yang kurang itu. Yang ternyata mereka menghampiri tempat percetakan Siva yang mana Siva juga sedang kehabisan barang yang dibutuhkan mereka. Dan setelah itu Mina dan teman-temannya memutuskan untuk mencari ke tempat yang lain. Sementara itu Badra dan Koti sedang mengobrol-ngobrol dengan gengnya mengenai kriminal yang akan dilakukan selanjutnya. Yang mana di saat itu Badra memerintahkan gengnya itu agar tidak memberitahu kepada Siva karena Badra takut nantinya Siva tidak akan berteman dengan Badra dan Koti lagi. Dan Badra juga mengancam jikalau berani memberitahu maka Badra tidak akan segan-segan membunuh dan menggantung pria itu. Keesokan harinya Mina datang kembali ke tempat percetakan Siva karena kepo dengan cara kerjanya Siva. Di saat itu Mina telah menilai percetakan Siva sangatlah buruk melainkan lebih bagus percetakan Mina. Sontak Badra yang berada di tempat tersebut pun langsung menghampiri Mina dan memarahinya karena sudah menilai jelek. Siva kemudian mengatakan kepada Badra, hei, sudahlah, dia kan hanya seorang perempuan. Memang sepatutnya dia berkata seperti itu, ucap Siva. Mina kemudian pergi dari tempat tersebut dan tidak ingin datang lagi sembari menendang kertas-kertas percetakan Siva. Dan di saat itu pun Koti menghampiri Mina lalu kemudian memberikan uang sebagai uang tutup mulut agar Mina tidak memberitahukan orang-orang bahwa percetakan Siva lumayan buruk. Namun usaha Koti hanya sia-sia yang mana Koti malah ditampar oleh Mina. Beberapa hari kemudian terlihat Badra dan Koti sedang berduduk santai di sebuah kedai. Mereka berdua kemudian memberhentikan Mina dan temannya yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Badra kemudian merebut tasnya Mina lalu mengambil sebagian uangnya karena kemarin Mina diberi uang tutup mulut oleh Koti. Setelah itu Badra dan Koti seperti biasa jalan-jalan gak jelas.
Di saat itu Siva, Mina dan temannya itu bersama dengan seorang polisi, yang mana Mina telah mengadu bahwasannya Badra telah mengambil uangnya. Namun temannya Mina yang sebagai saksi tidak menceritakan yang sebenarnya karena takut dengan Badra. Alhasil polisi pun tidak lagi mengurus aduan tersebut karena tidak ada saksi, dan di saat itu pun Siva bertanya kepada mereka berdua, "Hei kawan, apa yang telah kau lakukan lagi pada gadis ini? Dan aku benar-benar tidak menyangkanya," ungkap Siva. Dan setelah itu Siva pun pergi dari hadapan mereka berdua untuk mengejar Mina. Siva kemudian bertemu dengan Mina yang hendak saja pulang ke kosan. Siva kemudian meminta maaf kepada Mina karena kelakuan sahabat-sahabatnya yang tidak benar. Dan tak lupa Siva juga mengganti uangnya Mina yang telah diambil oleh temannya itu, karena Siva memiliki perasaan yang tidak enak terhadap Mina. Dan seketika itu pun hati kecil Mina pun tersentuh dengan kebaikan Siva yang sangat mulia sekali. Keesokan harinya, Badra, Koti, dan Siva sedang sarapan pagi di sebuah kedai. Di saat itu Padma tidak sengaja lewat di dekat mereka, dan seketika itu Badra terus melihatinya yang membuat anaknya Padma takut. Yang mana di waktu itu Badra tidak sengaja telah memecahkan mainan anaknya Padma. Seorang pria kemudian mengatakan bahwa Padma adalah seorang janda anak satu, yang kini Padma hanya hidup bersama anak dan ayahnya saja, dan Padma adalah wanita yang sangat baik dan lemah lembut. Seketika itu Badra seperti menyimpan sebuah perasaan bersalah dan cinta terhadap Padma. Di samping itu Mina dan sahabatnya itu pergi ke sebuah bioskop yang di saat itu sedang ramai yang menonton. Mina kemudian membeli sebuah tiket, namun tiketnya sudah terjual habis dan hanya menyisakan satu tiket saja. Namun di saat itu tangan Mina dipegang oleh si penjual tiket lalu berkata, "Sudahlah, nonton denganku saja," ucap penjual tiket. Tak lama kemudian Siva datang untuk mencegah pria itu agar tidak mengganggu Mina. Siva kemudian memberikan tiketnya kepada temannya Mina agar bisa menonton bersama. Dan tiba-tiba saja wajah Siva ditonjok oleh si penjual tiket tadinya hingga berdarah. Siva kemudian membasuh mukanya dan mengikat kepalanya agar darahnya tidak mengalir di saat itu. Badra dan Koti melihatnya lalu bertanya kepada Siva, "Mengapa dengan kepalamu?" Tanya Badra. Awalnya Siva tidak mengaku, namun tiba-tiba saja darah yang di kepalanya mengalir dan menetes di tangan Badra. Ya akhirnya Siva mengatakan bahwa dirinya tadi ditonjok oleh orang yang berada di depan bioskop itu. Sontak Badra langsung mendatangi mereka dan ingin menghabisi mereka karena telah melukai temannya tersebut. Dan benar saja di saat itu Badra melawan mereka sendirian walaupun Badra terluka akibat terkena silet yang digunakan oleh mereka. Yang akhirnya mereka semua pun kabur dan takut dengan Badra. Di samping itu Siva meminta maaf kepada Badra gara-gara dirinya Badra sampai terluka. Badra kemudian mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, melainkan Badra hanya ingin menjaga temannya yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Keesokan harinya, Mina dan sahabatnya itu mendatangi Siva yang sedang bekerja di sebuah percetakannya. Mina kemudian meminta maaf kepada Siva karena sudah membuat Siva terluka di waktu tadi. Dan tak lupa juga Mina meninggalkan surat untuk Siva yang membuat Siva semakin meleleh dan terpikat dengan Mina. Dan semenjak itulah Siva dan Mina memiliki hubungan dan menjalin cinta yang menyatukan dua manusia. Sementara itu Badra dan Padma juga masih menjalin masa pendekatan karena tiba-tiba Badra memiliki sebuah perasaan cinta terhadap Padma. Dan hari demi hari mereka pun berdua juga sama dengan Siva dan juga Mina yang saling jatuh cinta. Yang akhirnya mereka berempat menjalin cinta sedangkan Koti masih belum menemukan pasangan hidup. Beberapa hari kemudian ayah Padma mengajak Badra untuk berkunjung ke dalam rumahnya. Di saat itu ayahnya Padma mengatakan bahwa Padma sudah lama menjadi janda anak satu. Padma juga sebentar lagi akan pindah keluar kota untuk menjalani kehidupan baru dan sepertinya Padma juga akan menikah. Ayahnya Padma kemudian bertanya pada Badra bahwasanya ayahnya sebenarnya agak kurang setuju jika Padma mempunyai pasangan yang suka berbuat kriminal. Sontak di saat itu amarah Badra semakin meluap-luap karena ayahnya Padma mengatakan hal seperti itu. Badra kemudian mengatakan bahwa Badra adalah anak yatim piatu yang hidup bersama dua orang sahabatnya yang sama-sama yatim piatu. Dan Badra juga selalu berbuat kriminal yang sangat merugikan masyarakat. Tak lama kemudian Padma pun sampai di rumahnya lalu kaget dengan Badra yang berkata dengan nada yang lantang. Badra kemudian mengatakan, "Jikalau ayahmu Padma tidak setuju dengan hubungan kita, maka sudahilah saja karena aku adalah orang yang tidak pantas untuk bersamamu," ungkap Badra. Dan semenjak itulah hubungan antara Badra dan Padma menjadi berantakan dan tidak menjalin cinta lagi. Terlihat Badra di setiap harinya termenung galau memikirkan Padma, dan di saat itu pun Badra melihat Padma dan keluarga kecilnya pindah keluar kota untuk memulai hidup yang baru. Seketika hati Badra serasa dicabik-cabik oleh dirinya sendiri yang sakit hati karena ditinggalkan pergi. Keesokan harinya, Siva menghampiri Badra dan Koti yang sedang bersantai di pinggir laut. Siva kemudian mengatakan bahwa Siva akan melamar Mina dan menikahnya dengan mahar kalung emas. Namun awalnya Badra sangat senang karena Siva sebentar lagi akan menikah dengan Mina, sedangkan Badra kini sudah tidak memiliki hubungan dengan Padma karena sudah pindah dan pindah perasaan juga.
bersedih melihat Badra yang sedang patah hati, dan di saat Syifa ingin menunjukkan kalung emas tersebut kepada Badra sekali, dengan tidak disengaja tangan Badra mengenai kalung tersebut dan kalung itu pun terhempas jatuh ke dalam lautan. Sontak Syifa pun marah karena kalung lamarannya sudah hilang dan Syifa akan gagal melamar Mina. Syifa sangat marah sekali dengan Badra karena gara-garanya semua rencana Syifa menjadi gagal. Sementara itu Mina terus menghubungi Syifa karena sudah jarang sekali bertemu dan teleponan selalu ditolak. Syifa tidak ingin bertemu dan berbicara dengan Mina untuk sementara waktu sampai kalungnya itu ketemu ataupun digantikan. Tak lama kemudian Mina pun datang ke tempat percetakan Syifa karena Syifa selalu saja menolak teleponnya dan tidak pernah terlihat lagi. Syifa kemudian mengatakan bahwa Syifa meminta kepada Mina untuk memberikan waktu sementara untuk sendiri karena hati Syifa saat ini masih sangat hancur dan tidak ingin menerima apapun yang berkaitan dengan Mina. Dan setelah itu Mina akhirnya pergi dari tempat tersebut dengan penuh kekecewaan. Anak laki-laki yang bersama Syifa kemudian mengejar Mina lalu memberikan penjelasan terhadap Mina, yang mana Syifa bertingkah laku seperti itu karena temannya bernama Badra sedang patah hati karena Fatma pindah keluar kota. Sementara itu kalung emas yang telah dibeli Syifa dan akan diberikan kepada Mina jatuh ke dalam laut, dan karena itulah harapan cinta Syifa terhadap Mina seakan-akan hilang. Di sisi lain, Badra sedang melihat 3 bocah yang sedang bermain. Seketika Badra langsung teringat masa kecil mereka di saat mereka sedang menjadi pengedar narkoboy, yang mana di saat itu Syifa rela ditangkap dengan alasan agar Badra dan Koti bisa selamat dari kejaran para polisi. Spontanitas Badra yang bergegas lalu menuju ke tempat di mana kalungnya Syifa terjatuh untuk membalas kebaikannya Syifa di waktu itu. Dan di saat itu pun Syifa dan Koti sedang berada di tempat tersebut sembari merenungi nasib mereka yang kini telah membuat mereka menderita. Badra kemudian menghampiri Syifa dan meminta maaf kepada Syifa karena di waktu itu telah menjatuhkan kalungnya. Namun Syifa masih belum menerima keadaan yang telah membuatnya hampir kehilangan orang yang disayangnya. Tak lama kemudian Badra langsung menceburkan diri ke dalam laut untuk mengambil kalung tersebut. Seketika itu Syifa dan Koti khawatir dengan Badra karena sudah lama sekali Badra belum muncul juga. Mereka berdua kemudian menceburkan diri juga ke dalam laut juga untuk mencari Badra. Namun sudah lama mereka menyelam tapi tidak juga menemukan Badra. Dan tak lama kemudian Badra tiba-tiba saja muncul dengan tangannya yang terluka akibat tergores sesuatu. Dan tak lupa Badra juga telah mendapatkan kalung tersebut karena sudah merasa bersalah sekali. Dan setelah itu mereka bertiga kembali ke rumah karena harapan Syifa kini sudah hadir kembali. Keesokan harinya Mina tiba-tiba saja datang ke rumah mereka. Mina kemudian berterima kasih kepada Badra karena telah menyelamatkan kebahagiaannya Syifa yang hampir saja hilang. Mina kemudian memberikan gelang kepada Badra karena telah membantunya untuk mewujudkan impiannya. Sontak Badra langsung tersentuh lalu mengembalikan uang yang di waktu itu telah diambil oleh Badra, yang akhirnya Badra dan Mina pun menjadi akrab saat itu juga. Berjalannya waktu Badra, Syifa dan Koti dan Mina menjadi semakin dekat layaknya seperti sebuah keluarga. Terlihat mereka selalu melakukan segala hal bersama-sama dan tidak ada kata permusuhan dan penindasan. Yang mana hubungan Syifa dan Mina sudah hampir mendekati pernikahan yang sudah dinanti-nanti oleh mereka berdua, dan Mina terpaksa menjual kalung pemberian Syifa untuk membeli sebuah bajai atau kendaraan. Beberapa hari kemudian Mina dan anak kecilnya yang tinggal bersama Badra pergi keluar kota untuk menemui Fatma. Di saat itu Mina mengatakan kepada ayahnya Fatma bahwa Badra kini bukan lagi orang yang selalu berbuat kriminal, melainkan Badra kini selalu berbuat kebaikan dan telah menghabiskan waktu bersama teman-temannya itu. Mina juga meminta restu atas hubungan antara Badra dan juga Fatma kepada ayahnya Fatma, yang akhirnya ayah Fatma merestui mereka dan sangat bahagia setelah mendengar kabar tersebut. Dan setelah itu Mina dan anak laki-lakinya itu kembali ke desanya lagi dan ingin segera mengabarkan berita baik itu kepada Badra. Namun tiba-tiba saja Syifa memberitahu bahwa ibunya Mina sakit parah dan kini berada di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, bibinya Mina kemudian mengatakan bahwa mereka membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membayar pengobatan bibinya. Sontak Badra kaget setelah melihat setruk pembayaran rumah sakit yang sangat besar sekali. Dan seketika itu Badra berpikir harus berbuat apa untuk melunasi pembayaran. Keesokan harinya Badra, Syifa dan juga Koti pergi menyusuri hutan secara diam-diam sembari membawa 3 karung yang berisi barang-barang ilegal. Keadaan darurat kesehatan yang tiba-tiba memaksa mereka untuk mencari dana, dan kini mereka harus melakukan kejahatan lagi untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dengan cara operasi penyelundupan yang mana barang-barang tersebut mereka sembunyikan di dalam mobil mereka. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali di malam hari di saat mereka bertiga ingin melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang telah menghalangi mobil mereka. Salah satu pria kemudian mengatakan, "Jika kalian ingin melewati jalanan ini, maka salah satu harus tunduk di hadapanku," ujar pria itu. Seketika itu Badra langsung tunduk di hadapan pria tersebut dan setelah itu meneruskan perjalanan mereka. Tiba-tiba saja pria itu kemudian menghampiri Badra dan menarik gelang yang diberikan oleh Mina. Sontak
Badra yang langsung marah karena mereka telah semena-mena menghina mereka bertiga. Badra kemudian membantai orang-orang tersebut dengan amarah yang meluap-luap karena emosinya sudah tak terkendali lagi. Tak lama kemudian, polisi pun datang karena ada sebuah keributan yang terjadi di jalanan yang akhirnya operasi penyelundupan mereka gagal dan kini mereka ditangkap oleh para polisi. Di kantor polisi mereka bertiga diminta penjelasan oleh ACP Kumar tentang kasus apa yang telah mereka lakukan. Di saat itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apapun melainkan hanya ingin mengantarkan barang-barang pesanan. ACP Kumar kemudian memerintahkan salah satu polisi untuk melihat kebenaran yang terdapat di dalam mobil tersebut. Awalnya polisi tersebut tidak menemukan apapun yang berbau-bau kejahatan, yang akhirnya mereka ditahan untuk sementara waktu dahulu sampai menemukan dalang yang sebenarnya. Di kantor polisi, ada salah satu polisi yang terus meminta pengakuan kepada mereka bertiga. Yang akhirnya teman-teman itu kemudian memutuskan untuk mengakui kejahatannya, dan di saat itu pun polisi tersebut sudah mengetahui dan hanya berpura-pura saja. Polisi tersebut kemudian mengajak mereka bertiga untuk bekerja sama dan akan mengeluarkan mereka. Yang ternyata polisi tersebut juga memiliki hubungan dengan seorang yang suka menyelundupkan barang ilegal. Terlihat polisi tersebut memperlakukan mereka bertiga sangat berbeda dengan tahanan yang lain. Beberapa hari kemudian para tahanan dipindahkan ke kantor polisi pusat untuk dimintai sebuah keterangan. Namun di saat itu polisi memerintahkan mereka bertiga untuk naik ke dalam mobil yang lain. Polisi tersebut kemudian tidak mengikuti mobil polisi yang lain melainkan membawa mereka bertiga ke rumah seseorang. Setelah itu polisi menghadapkan mereka bertiga ke seorang pria yang merupakan pria yang memiliki hubungan dengan polisi itu dan suka menyelundupkan barang-barang ilegal. Di saat pria tersebut menawari mereka bertiga untuk bekerja sama akan dibebaskan jika mereka mau bergabung. Badra kemudian mengatakan, saya dan Koti mau bergabung, namun saya tidak ingin melibatkan Siva. Melainkan biarkan saja Siva bebas, ujar Badra. Tak lama kemudian para polisi mendapatkan panggilan dari kantor untuk segera membawa mereka bertiga ke kantor polisi pusat. Di kantor polisi mereka bertiga diperintahkan oleh polisi itu untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh sang pembela yang telah bersekongkol dengan polisi itu. Yang mana polisi telah berdakwa mereka karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan melainkan bukan penyelundupan. Yang akhirnya mereka hanya bisa mengikuti arahan saja. Keesokan harinya mereka pun pergi ke pengadilan untuk melakukan persidangan. Di saat itu sang hakim bertanya kepada mereka bertiga, kasus apa yang telah kalian lakukan? Tanya Pak Hakim. Namun di saat itu sang pembela yang telah bersekongkol dengan polisi yang menjawabnya. Sementara itu pembela yang lain mulai curiga dalam pembelaan tersebut yang selalu menjawab pertanyaan Pak Hakim, yang akhirnya Pak Hakim memarahi sang pembela itu dan memerintahkan mereka untuk diam. Namun di saat itu mereka tidak mengatakan apapun melainkan hanya diam saja, yang akhirnya sang pembela lain yang menjelaskan kepada Pak Hakim bahwa mereka terjerat dalam kasus operasi penyelundupan. Dan setelah itu mereka pun dimasukkan ke dalam penjara kembali. Setelah itu sang pembela yang jujur itu menghampiri mereka bertiga di penjara. Sang pembela jujur itu kemudian menanyakan mengenai kasus pemerkosaan dan pembunuhan, yang kini masih belum diketahui siapakah pelakunya kepada mereka bertiga. Yang mana di saat itu Mina yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Di saat itu Mina dan anak laki-lakinya itu baru saja pulang dari rumahnya Fatma yang berada di luar kota. Dan di saat itu pun Mina mendapatkan kabar bahwa Siva telah ditangkap polisi dengan kasus penyelundupan. Mina kemudian pulang ke rumahnya dengan raut muka yang sedih yang mendalam. Di samping itu ayahnya Mina pergi ke rumah kepala desa untuk meminta agar nanti malam bisa datang ke rumahnya, dikarenakan ada ayahnya Mina akan melakukan kerjasama yang lain yang menguntungkan sekali. Di malam hari, Pak Kepala Desa datang ke rumahnya Mina karena tak ada yang ingin dibicarakan, yang di saat itu Pak Kepala Desa telah membawa putra tunggalnya untuk menemani saja. Ketika mereka hendak pulang terlihat hujan turun sangat deras yang membuat suasana menjadi dingin sengit. Sementara itu anak Kepala Desa itu tak sengaja lewat di depan kamarnya Mina. Terlihat Mina sedang tidur di atas ranjangnya dan membuat nafsu untuk Kepala Desa keluar. Yang akhirnya secara diam-diam anak Kepala Desa ini masuk ke dalam kamarnya, sementara itu anak buahnya menunggu di luar. Bersenang-senang dengannya yang di malam itu anak Kepala Desa ngewik-wik Mina itu adalah anak Kepala Desa. Dan setelah itu anak Kepala Desa itu membunuh Mina agar tidak memberitahu kepada siapapun. Anak Kepala Sekolah Desa itu melecehkannya. Seketika itu Badra, Siva dan Koti merasa sangat kehilangan sekali. Di sisi lain polisi jahat itu menghampiri pembela yang jujur karena ia telah memberitahu Badra, Siva dan juga Koti mengenai masalah tersebut. Polisi jahat itu kemudian mengatakan bahwa pembela jujur itu tidak boleh ikut campur dalam masalah kasus ini dan melarang pembela jujur itu agar tidak keluar-keluar ke semua orang yang ataupun wartawan sekalipun. Yang mana jikalau pembela jujur itu memberitahu atau memberitahukan kebenaran kasus tersebut, maka tidak segan-segan polisi itu akan membunuh dan menggantungnya di tengah-tengah hutan.
Sementara itu Badra, Siva dan juga Kumar sedang dipukuli oleh para polisi yang lain atas perintah polisi jahat itu, sehingga mereka bertiga terluka parah dan nampak tak berdaya lagi dan lemas akibat pukulan keras yang di saat itu mereka diancam agar tidak memberitahu siapapun mengenai pemerkosaan dan pembunuhan itu jika mereka ingin hidup. Setelah itu mereka bertiga diikat dan kaki mereka digantung dengan sebuah tali. Polisi jahat itu kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa selamat jika mereka sudah berada di hadapan polisi jahat itu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka karena orang yang sudah dimanipulasi oleh polisi jahat itu. Tak lama kemudian polisi yang lain memberitahu polisi jahat itu bahwa rekannya sudah sampai di kantornya. Setelah itu polisi jahat tersebut memarahi rekannya itu karena gagal mengurus dan menyembunyikan kasus mengenai pemerkosaan dan pembunuhan itu. Yang mana mereka juga belum mendapatkan orang untuk berpura-pura jika orang itu telah melakukannya. Dan di saat itu pun polisi jahat memiliki sebuah ide untuk melampiaskan kekesalannya terhadap 3 orang itu yang telah merusak rencananya agar kasus tersebut tidak semakin diusut kembali. Di malam harinya polisi jahat tersebut membawa mereka bertiga ke tengah-tengah jalan dengan mengendarai mobil. Sementara itu polisi jahat telah memerintahkan anak buahnya untuk menggantikan orang-orang yang berdagang di area itu. Polisi jahat itu kemudian menarik Siva dan yang lainnya keluar dari mobilnya. Namun di saat itu Siva telah meludahi wajah polisi jahat itu dengan sengaja. Polisi jahat kemudian semakin marah lalu menembak kepala Siva hingga Siva tewas di malam itu juga. Sontak mereka berdua pun sangat sedih karena Siva telah tewas yang mana sudah dianggap sebagai adiknya Badra. Dan di saat itu mereka berdua tidak bisa melakukan apapun karena bisa saja polisi jahat itu akan membunuh mereka. Keesokan harinya mereka berdua dibawa ke pengadilan untuk dimintai sebuah penjelasan yang mana mereka berdua didakwa sebagai pelaku pembunuhan Siva di malam itu. Terlihat mereka berdua hanya terdiam pasrah mengikuti keadaan, yang akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi yang lain agar bisa bergabung dengan napi yang lainnya. Di ruang tahanan Badra terus memikirkan Siva dan Mina yang telah tewas terbunuh oleh beberapa orang, yang kini Badra telah mempunyai dendam yang sangat dalam sekali dan ingin membalaskannya. Sementara itu hubungan antara Koti kini sudah tidak akrab lagi karena Badra masih ingin sendirian. Di samping itu juga Badra telah menanam sebuah pohon di tengah-tengah lapangan penjara tersebut. Setelah beberapa hari ada seseorang yang telah mencabut pohon yang telah ditanam tersebut oleh Badra. Badra kemudian langsung berlari ke arah orang itu dan ingin memberi pelajaran karena telah mencabut pohonnya Badra. Terlihat Badra membantai orang-orang tersebut dan setelah itu Badra menanamkan kembali pohon itu. Badra dan Koti selalu menunggu hari kebebasan mereka yang membuat mereka sangat bahagia. Di samping itu mereka akan membalaskan dendam terhadap orang-orang yang telah membunuh Siva dan juga Mina dan ingin melampiaskan semua amarah yang telah lama disimpan oleh Badra di dalam otaknya. Beberapa tahun kemudian terlihat Badra dan Siva sudah terbebas dari dalam penjara dan kini mereka saatnya membalaskan dendam kematian sahabatnya Siva dan juga Mina. Yang mana mereka selalu memantau pergerakan orang-orang yang menjadi target untuk dibunuh. Dan mereka berdua juga sudah mempersiapkan semua rencana agar pembalasan mereka berhasil dengan sangat mulus. Dan dengan berjalannya waktu mereka berhasil membunuh orang-orang yang telah menyakiti dan membunuh Siva dan juga Mina. Yang mana mereka dengan brutal kemudian membantai para penjahat-penjahat itu dengan sangat cepat. Setelah menghabisi semua target mereka, kini tinggal polisi jahat itu yang menjadi target mereka yang terakhir. Mereka berdua kemudian membuat sebuah asap yang tebal, sementara itu Badra diam-diam menusuk polisi jahat itu hingga pingsan. Dan setelah itu mereka membawa polisi jahat tersebut ke dalam hutan untuk melakukan sebuah eksekusi yang selanjutnya. Badra kemudian menggali sebuah lubang di tengah hutan untuk menguburkan polisi jahat itu sebagai balasannya. Namun, di saat itu tiba-tiba saja Siva ingin membunuh Badra dengan menggunakan linggis dan ingin menusuk Badra. Dikarenakan Koti sudah sangat frustasi yang mana mereka telah melakukan kriminal yang sangat mengerikan. Beruntungnya Badra bisa mencegah Koti yang ingin membunuhnya, yang akhirnya Koti berhasil ditangkap oleh Badra lalu diikat di sebuah batu besar karena sudah sangat meresahkan. Badra kemudian memasak gula merah di dalam kuali. Kemudian ditinggal sementara itu, Badra juga mengubur polisi jahat itu ke dalam lubang. Badra kemudian menyiramkan gula merah yang panas itu ke arah wajah polisi jahat itu. Badra kemudian mengatakan bahwasanya jika ingin melakukan sebuah kriminal harus dengan sangat pandai. Dan kini polisi jahat itu telah berurusan dengan orang yang salah. Yang mana Badra akan membuat polisi jahat itu menjadi menderita dan membuat polisi itu tewas. Dan tak lama kemudian semut-semut hutan datang dan mengerumuni wajah polisi jahat itu yang terdapat gula merah. Di malam harinya terlihat wajah polisi jahat itu sudah dipenuhi dengan semut hutan. Badra dan Koti kemudian menghampiri polisi jahat itu dan mengucapkan selamat tinggal karena sebentar lagi polisi jahat itu akan tewas digerogoti semut-semut dan dengan begitu dendam Badra sudah terbalaskan.
Beberapa hari kemudian terlihat anaknya kepala desa sedang mengadakan upacara yang mana anak kepala desa itu telah diangkat menjadi kepala desa karena ayahnya sudah tewas. Dan kini anaknya lah yang akan menggantikannya dan akan memimpin desa tersebut. Sementara itu Badra dan Koti berada di pesta tersebut dan berniatan ingin membunuhnya karena anak kepala desa yang telah membuat Mina diperkosa dan dibunuh yang kini masih menjadi dendam Badra. Badra dan Koti kemudian berhasil melumpuhkan anak buahnya lalu mengejar anak kepala desa itu yang di saat itu Badra berhasil menangkap lalu membantainya dengan sangat mengenaskan. Sementara itu Koti juga telah dibunuh oleh seseorang yang ternyata pasukan polisi ACP Kumar. Dan setelah itu para polisi itu juga membunuh Badra lalu menjeburkannya ke dalam sungai setelah melewati beberapa kebersamaan yang sangat harmoni. Yang mana Badra, Siva, dan Koti kini harus menerima takdir mereka yang sangat menyedihkan. Yang mana kematian telah merenggut kebahagiaan mereka yang sebenarnya mereka mempunyai impian yang sangat tinggi, yakni mempunyai sebuah keluarga yang hidup dengan harmonis. Namun semua itu kini sudah hilang untuk selamanya dan tidak akan terulang kembali. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Krisnama. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.